Perkenalkan, nama saya Farela Kamabedianto dengan NIM 182234046. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas IoT yang sudah saya buat, yaitu membuat web services, yang mana di tugas ini akan dilakukan penginstalan kode Igniter 4 dan membuat API untuk menyimpan data sensor peer, mengirim data sensor peer dari ESP32 ke API, dan juga menampilkan data sensor dalam bentuk grafik yang diperbarui setiap 5 detik menggunakan chart.js. Ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Oke, jadi untuk langkah-langkahnya, pertama-tama mendownload si code Igniter 4 ini dari link ini. Kemudian tinggal diklik download aja, nanti akan muncul file.zip seperti ini. Nah, setelah muncul file.zip itu, kita ke folder code Igniter tadi, kemudian kita klik kanan, lalu diekstrak. Setelah diekstrak, masukkan file tersebut di bagian htdocs xampp. Seperti ini, yang mana sudah saya rename dengan nama peer_api. Di sini bisa dilihat dia berada di htdocs yang di dalam xampp. Nah, setelah itu kita buka aplikasi dari si xampp ini dan menyalakan Apache dan juga MySQL. Nah, ini ada aplikasi dari si xampp ini sendiri, dan kita nyalakan Apache dan MySQL, yang mana di sini tuh sudah dinyalakan dan tampilannya seperti ini. Kemudian kita buka terminal dari folder htdocs tersebut. Kita buka yang ini di peer API ini, kita klik kanan, kemudian open in terminal. Kita ketik php sparkster. Tampilannya akan seperti ini. Itu kita buka web browser ini. Nah, kalau misalnya dia sudah muncul tulisan welcome to code Igniter seperti ini, artinya sudah berhasil ter-download. Nah, kemudian kita buka lagi si XAMPP-nya, dan di bagian MySQL kita klik admin. Dan di sini seperti biasa kita buat database dan juga tabel. Di sini saya buat database berupa peer sensor dan dengan tabel sensor data. Cara buatnya ke SQL bagian sini, kemudian kita masukkan query yang ini, yaitu create database dan juga create table. Dan nanti tampilannya seperti ini. Di sini sudah terbuat tabel lah, yaitu dengan nama sensor_data. Dan database-nya dengan nama peer_sensor. Nah, lalu sekarang kita akan menyesuaikan config dari code Igniter 4 ini supaya bisa terkonek dengan MySQL yang berada di port 3325. Nah, di sini kita tuh pengen ubah portnya dengan cara buka database.php. Di sini tuh ada di bagian peer API, lalu di aplikasi, config, dan di database.php. Diubah di bagian public array default ini. Awalnya ini tuh kosong, username-nya nggak ada, database-nya nggak ada. Kita ganti dengan nama database yang sudah dibuat tadi, itu peer_sensor. Dan digantinya seperti ini. Nah, kemudian kita buat model sensor model.php untuk digunakan oleh code Igniter supaya dapat berinteraksi langsung dengan tabel sensor data. Kita buat si model ini di dalam files models. Kemudian kita create saja sensor model.php. Tampilannya seperti ini. Ada tabelnya dan juga ada database-nya. Nah, kemudian kita buat juga controller API sensor.php yang mana berfungsi sebagai pintu masuk request dari ESP32 supaya ESP32 ini bisa mengirim data dan juga bisa cek data yang masuk tuh lewat endpoint si API.
kayak disebutnya kan controller. Ini yang mana root.php ini terdapat di dalam file config root.php seperti ini. Ditambahinnya yang bagian ini aja. Kemudian eh, kita menjalankan servernya dengan command php spark serve dash dash host 0.0.0.0. Di sini tuh ditambahin ini supaya tuh server code Igniter itu bisa diakses oleh device lain di jaringan yang sama. Contohnya itu SP32. Awalnya yang di atas tadi belum dipakai karena kan belum ada device lainnya yaitu si SP32, makanya yang belum ditulis dulu. Tapi untuk yang kali ini sudah mulai ditulis. Nanti hasil seperti ini ditulis PHP Spark Serve dash dash host 0.0.0.0. Nah, setelah itu kita bisa mengecek API-nya menggunakan browser yaitu dengan menggunakan si metode get dan juga untuk metode postnya kita menggunakan aplikasi Postman. Em, Get itu tuh berfungsi untuk artinya tuh untuk mengecek data yang sudah ada. Jadi cuma bisa cek doang, cek API-nya gitu. Dia cuma bisa read data. Sedangkan post ini dia tuh mengirimkan data ke server. Jadi dia kayak kirim data sensornya tuh ke API. Kita bisa mengecek API pakai browser, pakai yang ini, localhost 8080. Nanti tampilnya tuh seperti ini. Awalnya tuh pas awal mula sebelum diuji coba, dia hanya muncul yang ini, kurung siku, kebuka dan ketutup, dan juga ada tulisan ini. Yang mana itu artinya udah berhasil. Kemudian untuk mengecek eh, postnya, kita bisa cek lewat aplikasi Postman, seperti ini. Nanti kalau misalnya dia klik send, tulisan 201 created. Artinya udah berhasil. Dia juga udah ada output message data save. Nah, cara pakainya itu tinggal ganti headersnya aja, ditambahin content type application JSON, sama bodinya juga ditambahin. Ini tuh raw dan JSON, dan hasilnya nanti seperti ini. Ini tuh artinya sudah berhasil share ini data ke server ya, kirim data sensornya ke API. Yang mana nanti akan terlihat di tabel ini. Seperti ini tulisannya. Satu beda tuh kayak udah di detected. Oke, next ya itu ini tuh untuk ngecek aja API-nya kayak udah berhasil atau belum mengirim datanya. Dan ini yang bagian ini sama sekali belum berhubungan dengan sensor peer nantinya. Nah, sekarang baru men-setup si SP32-nya. Di sini saya menggunakan sensor peer dan juga SP32 rangkaiannya simple seperti ini. Hanya menggunakan 3 kabel um, male to female, rangkaiannya seperti ini. Dan untuk kodenya seperti biasa, define nama WiFi dan juga password WiFi. Terus ini ada server name-nya, yang mana ini tuh ada IP dari laptopnya. Bisa dicek menggunakan IP config seperti ini. Didapat IP address. Terus ini define peer pin-nya yang ada di rangkaian 27. Lalu seperti ini. Nah, setelah di setup kayak dimasukin kodenya ke Arduino-nya, kita juga buat view baru di code Igniter dengan nama sensorView.php. Ini tuh berfungsi untuk menampilkan si grafiknya nanti di sini. Ini dibuat di dalam file views yang ada di file zip tadi yang udah diekstrak seperti ini, dan menambahkan roots untuk menampilkan grafik di rootsnya. Di sini ada get chart dan get chart data, dan get chart get data untuk menampilkan si grafik ini. Lalu di sini juga dibuat sensor chart.php untuk membuat chartnya nanti. Oke, setelah ini semua siap, kode-kode ini sudah siap. Sekarang kita akan
melakukan demonstrasinya. Jadi akan saya pasangkan ke laptop rangkaiannya dan kita upload. Di sini tuh kalau misalnya terdeteksi adanya gerakan, dia akan menampilkan data angka 1. Kalau misalnya dia nggak mendeteksi adanya gerakan, dia akan menampilkan datanya tuh 0. Dan dari output yang ada di sini, nanti dia bakal muncul data mentahnya di bagian, ups, di bagian sini. Ini tuh merupakan data mentahnya. Ini. Nanti dari sini, dia juga akan masuk datanya tuh ke tabel di PHP yang ini. Setelah itu, dia juga bisa ditampilkan dalam bentuk grafik. Oke, jadi ini udah mulai ke-upload. Oke, 1 mungkin karena tadi gerak. Oke, ini tuh peer value-nya 1, yang artinya terdeteksi adanya gerakan. Nah, di sini kan ditulis message data save, HTTP respon code 201 yang mana tuh artinya sudah berhasil. Data itu sudah berhasil tersimpan gitu. Nanti data-data yang ada di serial monitor ini bakal ada di ini. Kita refresh. Di situ udah muncul jam 2.4409, status peer-nya 1 dengan ID sekian-sekian, waktunya sekian-sekian. Itu hanya data mentahnya. Nah, dari sini diolah lagi, dibentuk ke dalam bentuk tabel. Tabelnya ada di sini, kita refresh. Nah, seperti ini. Bisa dilihat ada ID-nya, terus ada waktunya. Waktunya real time seperti sekarang. Statusnya tuh 1 kalau misalnya dia mendeteksi gerakan, 0 kalau misalnya dia mendeteksi tidak adanya gerakan. Dia ada sensornya. Gerak maka ntar dia akan muncul angka 1. Nah, udah kelihatan ada muncul angka 1 kayak tadi saya eh, bergerak di depan sensor itu. Nah, dari sini kita juga bisa melihat eh, chart chart atau grafik yang ada. Kita bisa menggunakan ini, yang mana tuh untuk melihat grafiknya kita gunakan IP dari laptop ini, kemudian garis miring chart. Jadi sini. Nah, ada grafik peer sensor real time. Bisa dilihat di bawah ini tuh ada waktunya seperti ini. Dan di sini tuh ada em, outputnya. Kalau misalnya dia tuh outputnya tuh 1, maka artinya dia mendeteksi ada gerakan. Kalau misalnya dia outputnya tuh 0, dia tidak mendeteksi adanya gerakan. Ini sudah sesuai dengan tabel yang tadi. Nah, dia tuh terus bergerak karena kan dia terus mengupdate datanya ya. Karena ini secara real time. Kayak dia terus kayak memberikan outputnya. Ini jam-jamnya. Yang mana bisa disimpulkan untuk tugas kali ini, semuanya sudah berhasil. Sudah mencakup tujuan-tujuan yang ada di awal tadi, yaitu sudah menginstal code Igniter, membuat API untuk simpan data sensor peer, mengirimkan data sensor peer dari SP32 ke API, dan juga menampilkan data sensor dalam bentuk grafik yang diperbarui setiap 5 detik menggunakan chart.js. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.